Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar fisika. Kali ini misalkan bahas tentang review persiapan PTS semester genap untuk kelas 8. Ya, yang pertama mengenai mengetahui perbedaan frekuensi dengan periode. Ya, periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Ya, kita lihat simbolnya T besar. Ya, periode itu bisa rumus yang pertama adalah waktu dibagi dengan banyaknya gelombang. Ya. Kemudian frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi dalam 1 detik. Ya, jadi kalau kalian perhatikan periode dengan frekuensi. Nah ini frekuensi. Ya, jadi kalau mau dilihat cara menghitungnya atau rumusnya ya. Jadi kamu lihat dari pengertiannya ya. Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan, berarti T dulu yang ditulis ya, untuk setiap getaran, untuk melakukan satu getaran. Kebalikan dengan periode adalah frekuensi, jumlah getaran yang terjadi dalam sedetik. Jumlah getaran itu N ya, gitu dengan T ya. Kalau mau disingkat mungkin Titan, ini Fanta gitu ya, untuk membantu mengingat hubungan periode dengan frekuensi. Nah seperti ini, periode atau T sama dengan 1/F ya, atau F sama dengan 1/T. Nah ini penjelasannya. T itu periode ya, F itu frekuensi, setelahnya N itu jumlah getaran atau jumlah gelombang, D nya adalah waktu. Menentukan periode pada bandul ya. Perhatikan gambar berikut. Jika bandul bergerak dari Q, R, Q, P dalam waktu 1/4 detik ya, berapa periode getaran tersebut? Nah kita lihat dulu N nya berapa nih ya, dari Q, R, Q, P ya, itu berapa getaran? Iya, dia 3/4 getaran ya. Kita lihat lagi Q, R, Q, P ya. Kalau balik lagi ke Q, dia udah 1 getaran tuh ya, karena sampai P aja berarti cuma 3/4 getaran. Waktunya itu 1/4 sekon. Berapa periodenya? Berarti yang ditanya adalah T. T sama dengan T per N ya. Berarti T nya 1/4 dibagi 3/4 atau 1/4 dikali 4/3. Nah, ini bisa dibagi nih, 4/4. Berarti periodenya sama dengan 1/3 sekon. Gitu ya. Selanjutnya, menyebutkan contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang termasuk getaran. Getaran itu apa sih yang kalian pahami? Gerakan bolak-balik. Ya, jadi kamu cari contoh getaran yang gerakannya bolak-balik gitu. Ini contoh-contohnya, salah satunya getaran batang penggaris, atas bawah naik turun ya. Bandul, ujung pegas, getaran ayunan ya, kanan kiri gitu ya. Terus jendela ketika ada guntur bergetar ya, itu juga termasuk getaran. Getaran peta suara ketika sedang bicara ya. Getaran handphone ketika menerima pesan atau telepon ya. Kemudian getaran senar gitar ketika dipetik, itu juga terjadi gerak bolak-balik ya. Getaran permukaan bumi ketika terjadi gempa ya, getaran pada garpu tala, dan getaran pada saat tubuh kita menggigil kedinginan ya. Ini contoh getaran yang dalam kehidupan sehari-hari. Kamu bisa cari contoh lain ya. Pokoknya getaran bolak-balik ya, getaran itu adalah gerak bolak-balik gitu ya. Kemudian yang kedua, menentukan frekuensi pada gelombang longitudinal ya. Sebuah selingki menghasilkan gelombang longitudinal jika jarak antara pusat regangan dan dengan pusat regangan berikutnya adalah 75 cm ya. Jadi kalau longitudinal itu kita bisa gambar seperti ini.
ini ada rapatan, kemudian ada regangan, ada rapatan lagi, ada regangan lagi, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya ya. Nah, di sini dibilang pusat regangan dengan pusat regangan berikutnya. Pusat regangan itu berarti kan di tengah-tengah ya. Berarti sekitar di sini ya. Di tengah-tengah di sini. Dengan pusat-pusat regangan lagi, berarti di sini. Nah, dari sini ke sini berapa gelombang? Berapa getaran? Berapa gelombang? Ya. Satu gelombang itu berapa nih? Satu ya. Ya, dari pusat regangan ke pusat regangan lagi satu gelombang. Atau satu gelombangnya itu adalah satu getaran, satu rapatan dan satu regangan. Ya. Ini satu rapatan dan satu regangan. Itu satu getaran. Ya, atau dari tengah rapatan ke tengah rapatan berikutnya, ya. Atau dari tengah regangan ke tengah regangan lagi. Berarti ini satu gelombang nih. Ya, berarti ini satu gelombang. Gitu. Ya. Jarak antara di sini berarti lambdanya itu langsung 75 cm. Ya, karena dia terdiri dari satu gelombang. Gitu ya. Kalau dia setengah gelombang ya kamu cari lambdanya berapa gitu. Ya. V-nya adalah 30 meter per detik ya. Yang ditanya ada frekuensinya. Frekuensi sama dengan V per lambda gitu ya. Kita lihat satuannya ini masih senti, ini meter. Berarti ini kita jadikan meter dulu ya. Berapa nih? Ya, dibagi 100 jadi 0,75 meter ya. Udah kita bagi 30 dibagi 0,75 ya. Kalau kamu males ngitungnya, kamu ingat 0,75 itu berapa per berapa? 3 per 4. Udah, F sama dengan 30 dikali 4 per 3. Berapa F-nya? Nah, berarti 10 ya. 10 kali 4 berarti 40 Hz. Gitu. Ya. Menentukan nilai-nilai besaran pada gelombang transversal ya. Nih kita lihat. Nah, tentukan amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terbesar, simpangan paling besar, atau simpangan terjauh. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Atau jarak puncak gelombang dari titik setimbang. Ya, berarti amplitudenya berapa? Kalau 10 dari atas dari puncak ke dasar, ini 10 berarti amplitudonya ya 5. Ya, amplitudonya 5 dari sini ke atas 5. Atau 10 dibagi 2. Sebentar, harus tulis amplitudo dulu. Jadi amplitudo itu sama dengan 10 dibagi 2 dengan 5 cm. Yang B, panjang gelombang. Nah, kita lihat 150 cm ini berapa gelombang? 1, ini 1 gelombang, 2 gelombang setengah. Berarti 2,5 gelombang itu sama dengan 150. Berarti panjang gelombangnya adalah 150 dibagi 2,5 ya, atau 150 dibagi 5 per 2 atau 150 dikali 2 per 5. 50 bagi 5 30. 3 kali 2 berarti lambdanya sama dengan 60 cm. Gitu ya. Yang C, frekuensi itu sama dengan apa? Oh, waktunya belum ada ya, lupanya sih waktunya. Anggaplah waktunya itu 2 sekon misalnya ya.
misalkan langsung 2 skon, berarti frekuensinya sama dengan N per T, berarti 2,5 dibagi 2 gitu. Berapa? 1,25 Hz gitu ya. Jadi kalau ditanya frekuensi cepat rambatnya V sama dengan lambda kali F. Udah. Lambdanya 60 cm dikali 1,25 ya. Atau 5 dibagi 2,5 bagi 1,25 kan bisa hitung ya. Berapa? 1,25 kali 6 ya. Kalau kamu bingung kamu hitung aja, berarti kan tinggal 12,5 dikali 6 ya. 12, 15, 6, 7, 8, 9 kok 9 6, 7 ya. Nah berarti 75 ya, berarti 75 cm per detik gitu ya. Berikutnya, menyebutkan jenis bunyi berdasarkan frekuensinya beserta contohnya. Ya kalian lihat di sini, ini pertama infrasonik ya, frekuensi kurang dari 20 Hz itu adalah oleh anjing, didengar oleh anjing dan jangkrik. Kalau diosonik adalah yang didengar oleh manusia ya. Kalau ultrasonik adalah bunyi memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz ya. Contohnya itu adalah ya anjing 20.000 Hz ya. Ini bisa contohnya bisa dilihat ya. Bisa dilihat pada kelelawar ya, ini contohnya ya, pada kelelawar ya. Menentukan kedalaman laut ya. Nah ini sebuah sinyal sonar pada frekuensi tinggi dikirim secara vertikal ke bawah dari sebuah kapal. Sinyal ini dipantulkan oleh dasar laut dan dideteksi 0,45 skon setelah pengiriman ya. Jika cepat rambat bunyi dalam air laut 1400 meter per detik, berapakah kedalaman laut tersebut? Ya kita bisa tulis diketahuinya itu 0,45 detik. Jika cepat bunyi adalah 1400 meter per detik. Yang ditanya adalah S. S sama dengan V kali T dibagi 2 ya. Lihat S sama dengan 1400 dikali 0,45 dibagi 2 ya. Kalau ini kita sederhanakan, 1400 bagi 2 itu adalah 700 ya. Ini untuk mengerjakan ini bisa 0,45 itu kan 45 per 100 ya. Misalkan begini ya, nolnya gitu ya, tinggal 45 kali 7. Berapa 45 kali 7? 35, 7 kali 4, 28, 29, 30, 31 315 meter gitu. Ini kedalaman lautnya ya. Menyebutkan alat yang memanfaatkan gelombang bunyi ya. Yang pertama USG, ultrasonografi. USG tahu ya, alat untuk melihat bagian dalam tubuh kita ya, kayak melihat bayi, kemudian melihat keadaan lambung dan seterusnya, itu bisa pakai USG. Yang kedua adalah sonar. Sonar itu adalah alat untuk mengukur kedalaman laut ya. Yang ketiga adalah sonikator. Sonikator adalah teknologi yang memanfaatkan ultrasonik sebagai pengujian DNA ya, sonikator. Contoh lain adalah kacamata tunanetra ya. Kemudian alat untuk mendeteksi letak-letak pada struktur logam. Ini juga menggunakan manfaat gelombang bunyi. Survei gitu. Pertanyaan berikutnya ya, menggunakan persamaan cepat rambat gelombang ya. Seekor paus memancarkan gelombang elektronik berfrekuensi 120 kHz untuk mendeteksi makanan yang ada di depannya ya.
Ini kita tulis diketahui F-nya 120 kHz. Cepat lambat bunyi saat itu adalah 1400 meter per detik. Nah, dan paus mampu mendeteksi gelombang pantul dalam waktu 0,1 detik. T-nya 0,1 detik. Jika paus berenang dengan kecepatan 10 meter per detik, ya berarti dia sampai ke itu berapa ya, berarti kita cari jaraknya dulu ya, yang ditanyakan waktu dia sampai ke makanan, berarti kita harus tahu jaraknya berapa gitu ya. Jaraknya itu kita lihat dia macam ultrasonik, berarti S sama dengan V kali T ya. Kita cari dulu jaraknya. V nya menggunakan ini ya, dari sini kita dapetin S ya, S nya kita dapat dari sini. V nya 1400, T nya 0,1, berarti jaraknya adalah 140 meter gitu ya. Kemudian yang kedua yang ditanya adalah T nya ya, jadi T sama dengan T sama dengan V per S ya gitu, V per S. Nah, kalau kamu bingung bisa bikin gini aja, V sama dengan S per T, berarti T sama dengan S dibagi V gitu ya. S nya 140, V nya kita pakai yang 10, berarti waktunya 14 detik gitu. Yang berikutnya adalah sebuah petasan diledakkan di antara dua dinding jurang ya. Dua bunyi pantul yang pertama didengar masing-masing setelah 2 detik dan 3,5 detik. Jika cepat lambat bunyi di udara 20 meter, jarak antara kedua dinding jurang adalah ya, ini sebuah petasan letak di antara dua dinding, berarti ini dinding pertama, ini dinding kedua ya. Di sini ada orangnya, di sini dalam 2 detik, ini 3,5 detik ya. Nah, yang ditanya adalah jarak di kedua dinding, berarti kita cari dulu S-nya masing-masing dari sini, karena di sini V-nya 320. Berarti yang ditanya adalah yang tanya S. Ini O, ini A, ini B. Kita singkat aja ya. Berarti jarak kita cari dulu, jarak A, O itu kita hitung. S sama dengan V kali T. T-nya T yang 2 ya. Berarti 320 dikali 2. Gitu. Ya. 32 kali 2 berarti 640 meter. Ya. Kemudian kalau SOB, SBO-nya itu sama dengan V kali T. T-nya T yang pakai yang ke B, ini kan yang A ya. Ini T-nya yang B gitu. Berarti di sini 320 dikali 3,5 gitu ya. Nah, kita hitung aja, berarti 32 dikali 35 gitu ya. Ini 10, 15, 16, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9 ya. 10 0 ini 12, 9, 10, 11 ya, 1120. Berarti jaraknya ini 1120. Kalau ditanya jarak dari A ke B, berarti tinggal dijumlahkan aja ya, 640 ditambah 1120 ya, kita tambahkan 640, berarti 1760 gitu, 1760 meter ya. Ini meter, ini juga meter ya. Menentukan panjang kolom udara pada saat terjadi resonansi.
ya. Pada saat resonansi pertama sebuah tabung kolom udara terjadi saat panjang tabung 40 cm, berarti panjang gelombangnya berapa yang ditanya? Kalau pada saat n-nya 1, berarti L-nya 1/4 lambda, ya. L-nya 40 berarti 1/4 dikali lambda. Berarti lambdanya sama dengan 160 cm, ya. Kemudian kalau n-nya 2, berarti langsung aja L2 berarti 3/4 kali lambda, ya, atau 3/4 dikali 160, ya. Berarti ini bagi 4, 40, berarti 120 cm, ya. Kemudian L3 sama dengan 5/4 kali lambda, berarti 5/4 dikali 160, 4 kali 2 200 cm. L4 berarti 7/4 lambda, ya, sama dengan 7/4 dikali 160, ya. Ininya 40, 7 kali 4 280 cm. Kemudian frekuensinya, ya, F sama dengan V per lambda, berarti 340 dibagi 280, ya. Tinggal disederhanakan saja. 34 dibagi 2 itu 17, ya. 17 dibagi 14, ya. Kalau mau dibikin koma ya berarti 1, sekian hertz lah, ya. Bisa dihitung sendiri, ya. Nah, demikian pembahasan review persiapan PTS semester genap. Semoga bisa difahami dengan baik dan bisa dipelajari sebaik-baiknya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.